Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini merupakan kajian terakhir kita sebelum masuk libur panjang Ramadan. Mudah-mudahan jadi tahun ajaran yang penuh dengan keberkahan. Sepanjang tahun ini mudah-mudahan kita dapat ilmu yang manfaat, untuk kemudian pada hari ini semoga diakhiri dengan kebaikan. Khitamuhu misik, kata Allah SWT, fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Yang paling akhirnya yang terbaiknya. Dan untuk itulah seharusnya orang yang beriman saling berlomba-lomba biar menuju kepada akhir yang terbaik. Nah, ini kita nih, akhir yang terbaik. Kajian terakhir di bulan Rajab, di hari terakhir dari bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah SWT kasih rahmat, kasih hidayah, kasih inayah pada kita sekalian insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Katanya Imam Al-Haddad radhiyallahu taala anhu ardah wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Beliau mengatakan, ini biar kita berhentinya pas di roja dan khauf ya. Nah, ini ada satu fasal di sini di halaman 387 yang dalam bahasa Arab, dan juga halaman 428 yang halaman bahasa Indonesia, juga halaman 635 yang cetakan yang terbaru. Imamul Haddad radhiyallahu taala anhu arda menyampaikan dalam kitabnya Fattaubatu wal istighfar min kunuzil khairat. Maka taubat dan istighfar nih yang kita udah di hari-hari terakhirnya nih dari bulan Rajab, bulannya istighfar, bulannya taubat. Katanya beliau, taubat dan istighfar min kunuzil khairat adalah simpanan-simpanan kebaikan, saldo-saldo dari bank simpenan amal soleh kita. Itu salah satu dari yang terbesarnya, salah satu yang terbanyaknya adalah taubat dan istighfar. Wa min a'dham abwabil qurbat wal barakat, dan salah satu dari pintu-pintu besar kurobat. Kurobat itu hal-hal yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal barakat, dan pintu-pintu berkah. Pintu berkah, pintu ibadah yang terbesarnya adalah taubat dan istighfar. Saya sering sampaikan padamu, orang kalau mau ibadah itu kan mau ngadepin diri pada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang kalau berbuat dosa itu kayak orang yang berlumuran kotoran. Tentu saja kita mau jadi tamunya Allah, mau ngadep sama Allah Subhanahu wa taala, enggak pantas kalau kita baru habis jatuh di got. Teman-teman, kita baru habis jatuh di got nih, mau datang ke rumahnya orang. Pantas apa enggak pantas kira-kira buat diterima? Enggak pantas banget. Maka yang harus kita lakukan yang pertama-tama adalah mandi dulu. Bersih-bersih dulu. Kalau udah bersih-bersih, udah mandi, terus kita datang dengan penuh adab, dengan penuh hormat, sangat mungkin untuk kita dibukakan pintu. Tapi kalau masih belepotan, masih penuh dengan kotoran, kita kemudian berdiri di pintu, maka sangat mungkin untuk kita ditolak dari pintu tersebut. Nah, karenanya kita nih mau ngadep sama Allah di bulan Ramadan. Punya banyak dosa, taubat dulu deh. Bersih-bersih dulu deh. Makanya diajarin sejak awal Rajab kemarin. Untuk habis maghrib sama habis subuh. Baca apa? Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya
70 kali habis subuh, 70 kali habis maghrib. Nah itu mudah-mudahan tuh diampuni Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita. Apalagi kalau kita serius bacanya. Bacanya pikirannya nggak kemana-mana, nggak lagi milih-milih enaknya yang biru apa yang merah ya. Kerudungan yang mau kita beli di Shopee. Itu ya, coklat muda apa coklat tua ya. Yang mau dibeli gitu kan. Nah, kalau pikiran kemana-mana jadi nggak pas sama yang dibaca. Tapi kalau sambilan baca sambil ya Allah ampuni, ya Allah sayangi, ya Allah kembalikan aku di jalanmu, ya Allah ampuni, sayangi, kembalikan aku di jalanmu. Sambil baca itu semuanya, mudah-mudahan Allah SWT berkenan untuk menerima taubat kita, mengampuni dosa-dosa kita, membersihkan kita dari dosa-dosa, kemudian membukakan pintu untuk kita. Amin. Kemudian membukakan pintu untuk kita. Tapi Ustazah, kemarin Ustazah, kita belum serius taubat, tapi segala doa-doa kita diijabah Ustazah. Kayak saya ngeliatin doa saya diijabah Ustazah. Saya ngeliatin kayak sholat saya diterima Ustazah. Ibadah-ibadah saya diterima Ustazah. Itu bisa dua kemungkinan teman-teman sekalian. Bisa dua kemungkinan. Yang pertama, emang Allahnya baik aja. Kadang-kadang tuh kan kalau orang kebaikan, terlalu baik. Orang nih ya, orang kebaikan gitu, terlalu baik gitu kan. Walaupun kita datang dalam keadaan gak pantas, tetap dibukain pintu juga. Allahnya yang emang baik. Itu kemungkinan pertama, dan kemungkinan yang kedua, ini sedih banget nih saya bahasnya. Kemungkinan kedua, Bu, itu perasaan kamu aja. Doa saya diterima, Ustazah, sholat saya kayaknya diterima. Kayaknya saya baik-baik aja nih walaupun dosa saya banyak dan saya belum bertaubat. Perasaan kamu aja. Kata Allah SWT, emang siapa yang selama ini nerima kamu? Loh. Ya Allah, serem benar. Makanya mesti serius nih taubatnya nih, mesti benar-benar taubatnya. Biar mudah-mudahan Allah terima kita, biar mudah-mudahan Allah lapangkan urusan kita. Biar mudah-mudahan di bulan Rajab ini Allah SWT berkenan untuk membukakan pintunya lebar-lebar buat kita sekalian. Amin ya Rabbal. Wa min awsalil wasail ila jamil khairatud dunya wal akhirah, dan salah satu dari tali paling kuat, sarana paling hebat buat apa? Ila jamil khairatid dunya wal akhirah, buat kita mendapatkan segala kebaikan dunia dan akhirat. Taubat dulu nanti dibukain pintu. Taubat dulu nanti Allah SWT sayangin kita. Bersih-bersih diri dulu agar mudah-mudahan Allah berkenan memberikan kepada kita segala kebaikan dunia akhirat. Makanya ketika ada seorang murid bertanya kepada syekhnya, ya syekh, kalau misalnya nih lagi waktu mustajab, tapi kita punya banyak hajat-hajat nih, sementara waktu mustajabnya bentar aja, misalnya kayak pas lagi ada di multazam misalnya, atau pas lagi ada di cium hajar aswad misalnya, kan nggak bisa lama-lama tuh. Atau misalnya lagi gerhana, udah mulai ngeser aja gerhananya. Waktu kesempatan kita sebentar, lagi ketemu orang-orang yang sangat soleh, ketemu sama wali-walinya Allah SWT, kita bisa minta doa. Apa nih doa terbaik buat kita minta? Apa nih hajat terbaik buat kita mintakan tuh apa? Syekhnya menjawab, kamu minta ampunan dari Allah SWT. Kamu minta ampunan dari Allah SWT. Kalau kamu minta sama orang lain buat kamu minta doa, minta biar Allah SWT mengampunimu. Minta doa sama orang tersebut, orang mulia, misalnya doain saya biar Allah ampuni dosa saya. Biar saya dapat ampunannya Allah SWT. Kenapa gitu? Sebab kalau belum diampuni tuh masih belepotan. Masa orang belepotan kemudian minta-minta, bersih-bersih diri dulu. Diampuni dulu. Kalau udah dapat ampunan, maka kadang-kadang nggak pakai diminta juga Allah kasih. Kalau udah diampuni sama Allah SWT, nggak pakai minta Allah kasih, teman-teman. Allah kasih. Maka emang yang paling utama adalah kita dapat ampunannya Allah. Bu,
orang-orang yang dosanya paling dikit aja, yang dosanya dikit gitu, bahkan yang nggak punya dosa, kayak para nabi-nabinya Allah Subhanahu Wa Taala, paling seneng kalau dapat ampunan, paling seneng dapat ampunan. Hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu Wa Taala paling seneng kalau dapat ampunan. Segitunya teman-teman, mereka nggak punya dosa. Gimana dengan kita? Gimana dengan kita? Nah kita nih kadang-kadang nih suka kelupaan. Kalau misalnya kayak silakan sebutkan hajat-hajatmu. Ibu pikirnya apa coba? Duit pasti. Aku. Kalau nggak urusan duit, kalau nggak urusan suami biar nggak kawin lagi. Kalau nggak doain anak lagi sakit, kalau nggak doain, kayaknya kita tuh kayak minta ampunan tuh yang kesekian gitu. Betul? Kayak diantara begitu banyak hajat, kita tuh suka lupa bahwa kebutuhan kita nomor satu paling mendesak adalah ampunan. Buat pendosa-pendosa kayak kita ini, yang dosanya rajin, mestinya minta ampunannya juga nggak kalah rajinnya. Betul? Yuk belajar. Buat lebih ngerti bahwasanya hajat darurat kita, kebutuhan paling mendesak yang kita punya adalah permintaan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah diampunin, banyak dapat kebaikan. Kalau udah diampunin, bakal diterima ibadah kita. Kalau udah diampunin, banyak berkat dalam hidup kita. Banyak berkah dalam hidup kita. Kalau udah diampunin, yusiluna ila jami'i khairatid dunya wal akhirah. Ampunan tersebut akan membuat kita layak mendapatkan segala kebaikan baik dunia maupun akhirat. Fa'alaikum rahimakumullah biluzumit taubati wal istighfar ana al-lail wan nahar. Maka kamu nih, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Bahkan Bu, sebelum saya lanjutkan, bahkan nih kadang-kadang kita nih kan kita punya banyak dosa nih. Kita punya banyak dosa. Tapi Allah tuh karena Allah Maha baik, Allah menentukan kita itu buat dapat kebaikan. Tapi kita punya banyak dosa. Apa yang akan terjadi? Tapi Allah nih mau ngasih kita kebaikan, tapi kita punya banyak dosa dan kita nggak taubat-taubat, dan kita nggak serius minta ampun sama Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang terjadi? Allah kasih kepada kita musibah, Allah kasih kepada kita sakit, Allah kasih kepada kita kesulitan. Tujuannya biar sesudah sakit, sesudah mendapatkan kesulitan, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Lah yang masalah sama kita, begitu dikasih sakit, kita langsung bilang, "Ya Allah, sembuhkan apa?" Ya kan begitu? Begitu dikasih kesulitan, "Ya Allah, mudahkan apa ya Allah? Kenapa kok miskin mulu saya?" Padahal maksudnya adalah biar Allah ampuni dosa kita. Kalau kamu kepengen gak sakit, kalau kamu kepengen gak sulit hidupmu, ya istighfar, ya minta ampun, ya taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Bu, orang tuh kadang-kadang, apalagi yang rakyat jelata kayak saya, kayak kamu ya. Lain Ustazah Lulu misalnya gitu, lain. Saya nggak lagi ngomong Ustazah Lulu. Ini yang modelan kayak kita nih ya. Saya dan yang ngadep sama saya. Saya dan yang ngadep sama saya nih. Kita nih ibu-ibu sekalian, kalau misalnya mau meninggal dunia, nih udah nih deket nih waktu meninggal dunia, mau meninggal dunia nih. Tapi dosa kita masih banyak. Tapi Allah berkehendak baik buat kita. Nanti di hari akhiratnya kita nggak dapat adab. Misal ya, orang yang Allah kehendaki di hari akhirat atau di dalam kubur deh dapat syafaatnya Nabi, disenengin sama Allah, kuburnya dari Raudhah min Riyadil Jannah. Tapi nih sebelum kita meninggal nih, masalahnya dosa kita banyak. Apa yang akan terjadi? Apa yang Allah lakukan? Dikasih sakit.
Makanya kalau ada orang sebelum meninggal dunia sakit dulu gitu, berat, itu seringnya adalah takdir baiknya Allah biar dia mati nggak bawa dosa. Takdir baiknya Allah biar dia matinya nggak bawa dosa. Jangan kemudian kamu bilang sakit berat banget tuh ya, dosanya banyak kali tuh ya. Enggak gitu. Tapi karena memang takdir baiknya Allah. Dia ustazah meninggal dunia nggak pakai sakit loh. Apa karena nggak punya dosa? Husnuzon aja begitu. Husnuzon begitu. Tapi kamu juga jangan misalnya kayak yang saya nggak dikasih sakit nih. Saya jarang-jarang loh kasih sakit. Bisa jadi emang dosa kamu sedikit, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Tapi bisa jadi juga naudzubillah min dzalik. Naudzubillah, jangan sampai terjadi. Jangan sampai Allah berkehendak bahwa kamu mati bawa dosa. Itu urusannya repot, teman-teman, urusannya repot. Urusannya repot. Makanya orang-orang tuh kalau misalnya tahu aja betapa dosa tuh bikin gugur dosa. Betapa, maksudnya sakit ya, betapa sakit tuh bikin gugur dosa, kesulitan bikin gugur dosa. Itu akan berharap di akhirat andai dia dikasih sakit. Kita nih kan kalau di dunia nih, sakit dikit kita minta sembuh, ya kan? Sulit dikit kita minta dikasih kegampangan gitu. Karena kita nggak tahu hasil dari ujian tersebut, hasil dari musibah tersebut. Tapi andai kita tahu, kata Nabi Muhammad kan gitu, "Lau araftum madza a'tallah 'alal ajdam latamannaitum an law kanu judama." Andai saja kamu tahu pahalanya kayak apa orang yang waktu hidup di dunia kena sakit kusta, kamu akan berharap, ya Allah, kasih aja saya sakit kusta waktu di dunia. Andai kamu tahu. Tapi kan kamu gak tahu. Walakinnal mu'min, kata Nabi, la yas'al illal afiyah. Tapi bukan berarti kamu minta dikasih sakit. Enggak, orang mukmin enggak boleh minta selain afiyah. Kita jangan nantangin, ya Allah kalau gitu saya kasih sakit aja deh ya Allah. Biar dosa-dosa saya diampuni, jangan. Jangan teman-teman, dosa saya banyak nih Allah. Kasih saya sakit dong, biar gugurin dosa-dosa saya. Oh, belum tentu kamu sabar. Belum tentu kamu bisa sabar, ya kan? Kecuali kalau kamu waliyah, walinya Allah Subhanahu Wa Taala. Hubabah Zahra kan, Hubabah Khadijah bilangnya kayak gitu. Katanya Hubabah Khadijah, saya kalau lama nggak sakit, ya ada teman saya ngeluh sama Hubabah Khadijah. Hubabah Khadijah binti Syekh Bakar bin Salim. Itu teman-teman dulu rumahnya di dekat makamnya Syekh Bakar bin Salim, deket banget sama rumahnya Syekh Bakar bin Salim. Makamnya Syekh Bakar bin Salim. Itu orang dulu kalau ziarah ke Inap pasti tuh sering banget yang datang ke rumahnya Hubabah Khadijah buat minta doa atau nyari berkah lah gitu buat Hubabah Khadijah, atau buat dapat nasihat dari Hubabah Khadijah. Lain, teman-teman, lain. Nah, kalau saya tiap hari hampir ngasih nasihat, ya gini-gini aja keadaan kita, ya mudah-mudahan aja sih ya, mudah-mudahan. Tapi ibarat obat tuh, saya mau obat ecek-ecek teman-teman, obat-obat kelas-kelas rendah lah gitu kan. Nah ya, obat-obat kelas apa ya? Kelas generik. Oh, ini ngatain obat generik nih, saya nggak ikut-ikutan dah. Ya pokoknya gitulah. Nah kalau mereka para wali-walinya Allah nih lain, teman-teman, lain. Satu waktu ada teman saya datang ke Hubabah Khadijah. Terus dia bilang, "Hubabah, doain dong saya, Hubabah. Saya punya tenggorokan sakit banget. Nelen gak bisa, sariawan. Dan beliau ustazah juga. Jadi saya susah ngajar nih Hubabah, saya susah mau ngomong, susah. Jangankan menelan aja susah saya Hubabah, sakit banget Hubabah, doain saya." Hubabah Khadijah sambilan senyum gitu kan. Beliau taruhin tangannya di leher teman saya ini sambil didoa-doain. Tapi terus habis itu beliau ngomong kayak gini nih, "Magal sabrik ya hadi. Kamu tuh ya sabarnya dikit amat sih. Kamu kok sabarnya dikit banget sih.
Kamu tahu nggak, nak? Orang kalau dikasih sakit tuh lagi disayang sama Allah. Orang kalau lagi dikasih sakit tuh lagi diampuni dosa-dosanya sama Allah. Innallaha idza aba abdan ibtalah. Allah apabila cinta kepada seorang hamba, diujinya hamba tersebut, dikasihnya hal-hal yang gak enak pada hamba tersebut. Kamu tahu nggak, kata Bapak sambil senyum-senyum, beliau bilang, kamu tahu nggak, saya tuh udah lama nggak dikasih sakit. Saya nanya sama Allah, ya Allah, adakah engkau lupa kepada hambamu Khadijah? Saya kayak nggak dikasih sakit lama banget ya Allah. Adakah engkau lupa kepada hambamu Khadijah? Masya Allah. Nah kalau kayak kamu nggak usah pakai gitu. Ya Allah, apakah engkau lupa kepada hambamu ini ya Allah? Kok saya kasih sehat mulu, besok kan kasih sakit ya Allah. Ya bawaan modelan yang ngeluh, kalau sakit se-RT kedengeran semua. Apalagi modelannya manja-manja kayak kita nih, begitu sakit gitu kan, selang infus di foto, kelakuan. Taruh di status. Tulisannya la syifaan illa syifa'uk. Padahal sakitnya dikit, ngeluhnya ya Allah, setimeline tahu semua. Grup WhatsApp, grup keluarga, grup segala grup tahu semua. Di-share semua tuh fotonya selang. Kelakuan siapa yang begitu? Udah ngaku. Ya Allah, ya Allah. Fa'alaikum rahimakumullah biluzumit taubati wal istighfar ana al-laili wan nahar. Maka kalian semua, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian semua. Amin. Bu, ini sebabnya kenapa saya kalau ngaji kitab, maunya kitab-kitabnya hamba-hamba Allah, wali-walinya Allah yang soleh-solehah, banyak dapat doa. Dikit-dikit rahimakumullah, dikit-dikit hafizakumullah, dikit-dikit ghafarakumullah, kan begitu tuh, banyak sekali nih. Tapi ibu-ibu coba baca Bidadari Bumi, ada doanya, tapi kan jarang banget itu ya. Ya Allah, lain memang lain. Lain. Jadi kitabnya hamba-hamba Allah yang soleh kayak begini, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita diakui jadi muridnya beliau. Harapan saya nggak kecil, Bu, walaupun ilmu saya kecil, segala-galanya kecil nih kan. Tapi harapan saya tuh nggak pernah kecil. Saya bahas kitabnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di majelis kita nih sampai di penghujungnya seperti sekarang. Harapan saya nggak kecil, biar semuanya diakui jadi santrinya Imamul Haddad. Di hari akhirat nanti seenggaknya kita bisa bilang, dulu kami ngaji Nasaih Ad-Diniyah, walaupun nggak hatam-hatam. Udah berapa tahun nggak hatam-hatam. Aduh. Iya, saya ingat nih Bu Ida ini udah nanyain saya, Ustazah habis kitab ini selesai mau ganti apa, dari 3 tahun lalu. Kayak udah dikit tuh Ustazah, kitabnya nggak habis sampai sekarang, udah tahun keberapa ini. Alhamdulillah, apa-apalah ngaji dikit-dikit, yang penting manfaat. Amin. Penting manfaat, penting berkah ya. Fa'alaikum rahimakumullah, kata beliau, maka kalian semua, semoga Allah merahmati kalian. Biluzumi taubati wal istighfar, selalulah bertaubat kepada Allah, selalu kembali, selalu minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Ana al-lail, sepanjang malam. Lah kita sepanjang malam ngapain nih? Wan nahar, dan sepanjang siang. Bu, kalau nggak ngaji, Bu sepanjang siang biasanya ngapain? Live TikTok.
scroll Instagram ya kan, ngeliatin nih kasus-kasus yang lagi rame. Kelakuan siapa kayak begitu? Ya Allah, beliau dikasih tahu luzumut taubati wal istighfar. Kata beliau, kamu harus selalu bertaubat dan mohon ampun nama Allah sepanjang malam dan sepanjang siang. Thumma inna syaitan la'anahullah, atau kalau enggak, paling enggak nih sebelum subuh walaupun setengah jam, seperempat jam, habisnya subuh sampai ke isyraq, ibadah kita, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri pada Allah. Sebelum maghrib walaupun seperempat jam, ama antara maghrib ke isya. Mudah-mudahan siapa yang bisa jaga 4 waktu itu, Allah akan menjaga sisa waktu yang lainnya. Thumma inna syaitan la'anahullah qad yakhda' ba'dul aghbiya minal muslimin fayaqullah. Kemudian ketahuilah bahwasanya setan yang Allah laknati terkadang menipu sebagian orang yang bodoh dari orang-orang Islam. Maksudnya orang Islam yang bodoh suka ditipu sama setan. Setannya bilang, setannya ngomong kayak begini nih. Apa katanya setan? Ibu-ibu tahu suaranya setan? Ini dia nih suara setannya. Iya kan? Suaranya ayam kayak apa? Suara ayam pada tahu kan? Suaranya anjing tau gak? Saya pakai duit kamu dulu ya, besok saya bayar. Suaranya siapa itu? Dah jangan jadi tukang ngutang, ntar kamu gak jadi orang. Humaina syaitan la'anahullah, terkadang setan yang Allah melaknatinya berkata, kaifa tatubu anta la ta'rif min nafsika tsabat ala taubati. Percuma kamu tobat sekarang, ntar juga kamu ulangin. Kata siapa? Setan. Setan. Kerjaan setan tuh kayak begitu. Jadi tiap kali kamu mau nyesel, mau bener-bener taubat, mau minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, alah percuma. Gitu katanya. Kata siapa? Setan ngomongnya kayak gitu tuh. Percuma kamu taubat, wa anta la ta'rif min nafsika tsabati ala taubah. Ntar juga kamu ulangin lagi dosanya. Cuma wa kam tatub thumma ta'udu ila dzambi. Kayak kemarin kamu tobat terus kan balik lagi tuh. Kamu tobatin terus balik lagi. Kamu kayak nyesel habis marahin suami, habis itu marah lagi. Kamu kayak nyesel habis nyubit anak. Iya kayak minta ampun sama Allah, habis itu kamu cubit balik. Percuma kamu taubat, ntar juga kamu ngerjain lagi dosanya. Itu adalah ucapannya syaitan. Wa yulki alaihi wasawis min hadzal jinis. Setan membisikkan was-was, bisikan-bisikan dari arah yang semacam ini. Falyadaril muslim la yaghtar. Orang yang beriman, orang yang Islam mesti hati-hati sama setan. Wala yaghtar, dan jangan sampai tertipu. Wala ya'khud bitazwirihi wa talbisihi. Jangan ampe kamu kebawa ama bisikannya setan, ama talbisnya setan. Ama setan bikin rancu masalah gitu. Kayak yang kamu kan berarti membohongi Allah. Kamu berarti membohongi Allah kalau kayak begitu. Allahnya berarti kamu bohongin. Kamu taubat padahal tapi kamu balik lagi. Itu namanya kamu membohongi Allah. Setan kayak gitu. Kayak iya gitu. Kayak ngajarin kita untuk kita jangan nggak beradab sama Allah gitu. Kayak lagi ngajarin kita adab gitu kan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu salah satu dari tazwirnya iblis. Salah satu dari talbisnya iblis. Talbis itu kayak barang hitam dikasih taunya putih, barang putih kasih taunya hitam gitu kan. Jadi dia membuat yang hak terlihat batil, yang batil terlihat
hak. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ma asar man istaghfar walau ada fil yaumi 70 marrah. Tidak termasuk orang yang berketerusan mengerjakan dosa apabila dia beristighfar walaupun dia kembali mengerjakan dosa tersebut 70 kali dalam sehari semalam. Nabi Muhammad bilang begitu. Kamu gak termasuk orang yang bohongin Allah. Bahkan kamu gak termasuk orang yang kayak dosa tapi terus balik lagi dosa, balik lagi, kayak berketerusan mengerjakan dosa walaupun kamu balik ngerjain dosa tersebut 70 kali, asalkan kamu istighfar. Asalkan kamu istighfar, kamu minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, kamu minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti gimana kalau saya balik ngerjain dosa lagi? Ya istighfar lagi. Bu, istighfar, taubat itu kayak orang mandi. Ada nggak? Percuma mandi, abis itu juga kotor lagi. Percuma mandi, abis itu keringetan lagi. Kok kamu nggak mandi hari ini? Percuma, abis itu juga ntar keringetan lagi. Ya nggak apa-apa, kamu mandi dulu. Ntar kalau keringetan lagi, ya mandi lagi. Ada nggak selama ini? Ayo makan, percuma makan, ntar juga lapar lagi. Iya makan, ntar kalau lapar lagi gimana? Ya makan lagi. Jelas? Kamu bikin dosa, minta ampun, taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Tadi bikin salah ya Allah, maaf ya Allah, maaf ya Allah. Nangis sama Allah Subhanahu wa taala, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau saya bikin dosa lagi kayak begitu, ya minta ampun lagi terus kayak begitu. Orang mah hidup tuh kayak gitu, teman-teman. Kita nih hidup kayak gitu. Kenapa gitu? Kita bukan nabi, woi. Bikin salah ya bikin salah, nggak apa-apa. Yang penting taubat, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, minta ampun. Lagian teman-teman, emang kamu yakin bakalan bikin dosa lagi? Nggak tahu loh, belum tentu loh. Belum tentu. Siapa tahu? Siapa tahu aja. Habis itu terus kita beneran dikasih taubat sama Allah. Siapa tahu aja habis itu terus kita jadi bener. Nggak pernah tahu, kita nggak pernah tahu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kita nggak pernah tahu, nggak pernah tahu. Ada seorang walinya Allah. Ada seorang walinya Allah. Saudaraku sekalian saya muliakan. Dia ditanyain sama orang. Dia bilang, kamu dulunya bukannya orang nggak bener, maksudnya dulunya bukan orang awam lah, biasa-biasa aja gitu, kok terus akhirnya kamu jadi waliullah, hidupnya ibadah aja, hidupnya hatinya terjaga, bener-bener sibuk sama Allah, tiap malam kayak berapa puluh rakaat, berapa ratus rakaat gitu. Terus memang semua orang tahu bahwa dia seorang waliullah. Dia bilang, apa yang bikin kamu jadi waliullah? Dia bilang, saya ini kena sumpahannya seorang waliullah. Jadi dia ini teman-teman nih waliullah ya, nyumpahin aja orang jadi wali. Jadi dia bilang, saya ini tahu ada seorang waliullah. Saya kenal ada seorang waliullah. Saudara sekalian, dia bilang, saya itu sering banget gangguin beliau. Sering datang gitu, saya ajakin ngobrol, sampai nih waliullahnya akhirnya jadi kayak kesel gitu kan, sering didatengin, sering digangguin gitu loh. Tapi kan juga namanya orang udah datang ya ditemuin juga kayak begitu kan. Akhirnya satu hari dia bilang, satu hari saya datang ke rumahnya waliullah tersebut, terus waliullahnya ini bilang, kamu lagi nih? Ya Allah, sibukkan dia denganmu sebagaimana engkau telah menyibukkan saya denganmu. Habis itu dia jadi wali. Kamu jangan pakai cara itu. Gangguin hubabah.
Bener kita gangguin, ya Allah. Ya, takutnya kan keadaannya beda-beda. Ntar beliaunya nggak merasa terganggu, tapi Allahnya, woi bahaya, bahaya, bahaya. Jangan ya, jangan. Jadi begitu teman-teman sekalian. Kita nggak pernah tahu apa hal yang kemudian bikin kita jadi petaubat tuh, kita nggak pernah tahu. Ada orang-orang, ada seorang laki-laki perampok, sekalian. Terus taubat, ditanya sama abisnya taubat nih, serombongan ini pada pesantren di tempatnya Sayyidina Bishril Hafi. Nah ini cerita menarik nih. Seorang waliullah namanya Sayyidina Bishril Hafi. Pernah dengar namanya? Kamu memang kamu memang yang didengar tuh nama siapa aja. Fudail bin Iyad nggak kenal, Malik bin Dinar nggak kenal, Bishril Hafi nggak kenal, terus siapa lagi nggak kenal? Yang dikenalin siapa aja ya Allah. Kenalnya Ustaz Halimah, ya oke lah. Tugas saya tambah berat aja nih. Ya Allah. Sayyidina Bishril Hafi, seorang wali min auliyaillah, punya pondok pesantren, punya santri yang sangat banyak dan orang-orang yang ilmunya sangat manfaat lah pada zaman tersebut. Ini ada orang-orang serombongan perampok nyantri di Sayyidina Bishril Hafi. Ada beberapa orang yang tahu, kenal gitu. Ente bukan dulunya perampok? Iya sih. Dulunya gitu nih, perampok nih saya, mana gitu. Kita ada, pokoknya perampok lah gitu. Terus kok akhirnya taubat tuh, kenapa? Itu dia tuh. Dia bilang satu hari kita ini lagi kehabisan duit. Jadi kita mau berencana mau ngerampok lagi. Siang-siangan hari saya ini dapat tugas dari teman-teman. Ini duit kita nih, sisa berapa nih? Kumpulin duit sisa, misalnya gitu ya. Sisa misalnya gitu 300.000. Misal nih 300.000. Misal ya. Ayo deh beli makanan. Laper nih kita nih. Yuk kita beli makanan. Siapa nih yang mau beli makanan? Ente nih. Kamu kan tahu nih buat beli makanan pasar apa segala macam. Kamu orang deket sini kan? Iya. Si orang yang tadi ditanya nih, pergilah saya, dia bilang, bawa 300.000 itu mau beli makanan. Ceritanya, pergilah ke pasar. Di pasar lagi ada kerumunan orang, lagi ngerumunin satu semangka. Dia bilang, dia pun akhirnya karena ada orang kerumunan penasaran, kepo kan, pengen tahu gitu. Dia pun akhirnya masuk ke kerumunan tersebut, terus dia nanyain, apaan sih tuh? Itu semangka. Iya, lagi dilelang semangkanya. Semangka yang bahkan gak utuh, teman-teman. Udah ada yang dimakan gitu, udah ada bagiannya yang dipotong gitu kan. Dia bilang, kenapa tuh semangka dilelang? Ada yang bilang, 100.000, satu semangka doang. Saya berani tuh 120.000 deh. Itu yang lain lagi. Dia penasaran gitu, semangka apaan sih, semangka apaan? Dia bilang itu semangka yang udah dipegang dan udah dimakan sama Bishril Hafi. Jadi itu semangka biasa aja, cuman udah habis dipegang dan udah habis dimakan sama Sayyidina Bishril Hafi. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, akhirnya dia nih, orang-orang tambah naik 200.000, 250.000, 260.000, saya mau 270.000 gitu kan. Dia nih ingat duitnya dia kan 300.000 tuh, 300.000. Padahal disuruh lagi beli makanan. Oh ya udah nih, tok, udah dikasih nama dia tuh. Lah, pulang nih dia, semangka doang. Yang bahkan gak utuh, subhanallah. Bawa pulang. Dia bilang, mana makanannya?
Ini dia nih, semangka doang. Oh, kamu beli berapa? 300.000. Astagfirullah. Ini semangka 220.000. Kenapa kamu beli 300.000? Enggak utuh pula. Jangan main-main loh ini semangkanya. Orang-orang ini pada lombaan buat beli semangka ini katanya gitu kan. Kenapa bisa gitu? Ih, udah dipegang sama Bishrul Hafi. Udah dimakan nih sama Bishrul Hafi. Emang Bishrul Hafi siapa? Kagak tahu. Mereka bahkan gak kenal sama Bishrul Hafi. Ya Allah, ya Allah. Lah terus kenapa kamu beli? Gitu kan? Ya kayaknya orang mulia. Maka mereka pun ya udah mau nggak mau kan, udah punyanya cuman itu, bismillah dibelah tuh semangka. Dibelah, dibuka, mereka makan. Subhanallah teman-teman, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Habis makan tuh semangka, mereka bilang, kayaknya kita perlu kenalan. Kayaknya kita perlu tahu sama Bishrul Hafi ini siapa nih orangnya. Mereka pun kemudian nyari tahu siapa Bishrul Hafi. Mereka kemudian yang rencanaan kumpul mau buat ngerampok, gara-gara duit mereka udah habis, akhirnya malah nyari majelisnya Bishrul Hafi. Akhirnya habis selesai majelis, mereka taubat semuanya, datang kepada Sayyidina Bishrul Hafi. Mereka bilang, sekarang gimana nasib kita nih? Kata Sayyidina Bishrul Hafi, datanglah ke pondok saya. Padanya antri mau Bishrul Hafi. Akhirnya jadi ulama, taubat bener-bener teman-teman. Pada jadi orang soleh semuanya, pada jadi ulama tuh orang. Yang asalnya padahal jadi perampok-perampok. Kita nggak pernah tahu kapan taubat itu Allah kasih. Kita nggak pernah tahu. Maka yang harus kita lakukan saat kita mengerjakan dosa, saat kita minta maaf, saat kita mengerjakan kesalahan adalah minta maaf sama Allah, taubat sama Allah. Nggak usah dengerin bisikannya iblis yang bilang percuma taubat ntar juga balik lagi. Siapa bilang? Ya setan memang. Kita nggak pernah tahu. Kalau Allah lagi mau ngasih taubat sama seseorang, yang lain mau bisa ngomong apa? Nggak ada yang bisa bilang apa-apa, teman-teman saudara sekalian. Tuh orang taubat abis makan semangkanya Bishrul Hafi. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. Maka udah aja lah, kewajiban kita untuk disuruh kita taubat ya taubat gitu. Disuruh kita buat minta ampun, mau Allah minta ampun. Kita nggak pernah tahu kadang-kadang ngepasin doa wali siapa. Bu, saya pernah sangat terkejut mendengar doanya Hubabah kita, Hubabah Nur. Ya, Hubabah Nur bilang begini, doa pagi tuh. Hubabah Nur itu, ya Allah, ini saya kasih tahu aja teman-teman. Saya kasih tahu aja pembelajaran dalam kehidupan saya. Hubabahnya belum tentu senang diceritain, tapi nggak apa-apa, saya senang ceritain. Pembelajaran dalam hidup kita, ya. Kalau bukan saya yang ceritain, siapa lagi? Kan begitu? Ya saya ceritain nih, Hubabah Nur. Itu beliau kalau habis subuh zikir, doa. Hulasoh itu kan udah panjang tuh kan. Yang di hulasoh zikir pagi itu kan udah panjang. Itu sama Hubabah masih tambahin lagi. Saya pernah ikutan baca sama Hubabah tuh Ratib Haddad malam-malam tuh. Dulunya kan baca la ilaha illallahnya 40 kali. Habis itu naik 50. Habis itu lama-lama tuh 100 kali. Saya udah yang Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata enggak selesai juga, umpamanya masih la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kapan ini selesai? Ternyata udah jadi 100. Kemarin nih belum lama nih. Habis itu kan haqqul ma'bud, la ilaha illallah, la ilaha illallah, di mobil nih, la ilaha illallah. Kagak kelar-kelar bocah. Udah saya udah tahu nih 100 kan. Udah selesai 100, la ilaha Muhammadur Rasulullah. La Hubabahnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya tanyain, Hubabah Mia, Hubabah alaf halimah alaf. 1000. Allah. Ini bangsa modelan kita kan, kalau dibilangin 70 kali ya bacanya, ustazah 50 kali boleh gak? Tawar. Udah 70 masih ditawar lagi, 7 kali aja boleh gak? Astagfirullah.
Hubabah teman-teman, pagi tuh di antara doanya Hubabah, saya sampai kaget banget dengerin. Hubabah bilang kayak gini, ya Allah, siapapun yang meninggal hari ini karuniakan husnul khotimah. Bu, saya nggak lagi minta kamu bilang amin. Saya bahkan nggak lagi doa, saya lagi ceritain doanya Hubabah Nur. Ini ibu-ibu dengerin saya apa enggak sih nih? Yang kamu aminkan bagian yang mana? Yang hari ini meninggal dunia atau husnul khatimahnya nih? Husnul khatimah. Bu, jadi Hubabah Nur tuh tiap pagi di antara doa beliau, ya Allah, siapapun yang hari ini meninggal dunia karuniakan husnul khatimah. Siapapun hari ini dari umat Nabi Muhammad yang berbuat dosa, ampuni ya Allah. Siapapun yang hari ini lagi kesulitan, beri kemudahan ya Allah. Itu kan beliau doain bahkan buat yang nggak kenal. Nah, kita nggak pernah tahu nih Bu, barangkali pas kita lagi taubat, ya Allah ampunin ya Allah, ya Allah ampunin ya Allah, lepasin doanya salah satu dari wali min auliyaillah, entah itu Habib siapa, entah itu Hubabah siapa, entah itu Syekh siapa, entah itu Syekhah siapa, entah itu perempuan mana, laki-laki mana yang lagi berdoa dan dia bilang, ya Allah, siapapun di antara hambamu yang sedang memohonkan ampun kepadamu, ampuni dosanya, karuniakan ia taubat membuat dia berhenti dari segala dosanya. Kita nggak pernah tahu, mungkin ada di antara wali-wali yang sedang berdoa seperti itu, sehingga ketika ngepasin kamu minta ampun, ya Allah ampuni dosa-dosa saya, kemudian Allah berkehendak untuk mengampuni dosa kita dan bikin kita nggak balik lagi ngerjain dosa. Maka jangan biarkan setan merusak taubatmu. Jangan percaya sama setan, Bu, jangan percaya sama setan. Percayanya sama Nabi Muhammad aja yang bilang ma asar man istaghfar walau ada fil yawm sab'ina marrah. Enggak berketerusan ngerjain dosa orang yang istighfar minta ampun pada Allah walaupun balik lagi ngerjain dosa tersebut sehari 70 kali sekalipun. Wa 'alal abad an yatub. Tafadhali Umi Sipa. Tafadhali. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah berkah hari ini majelisnya banyak dihadiri hubabah-hubabah kita, alhamdulillah. Wa 'alal abad an yatub. Kita sebagai hamba taubat aja, kata Imamul Haddad. Ya, Imamul Haddad bilang kamu sebagai seorang hamba taubat aja udah, minta ampun aja sama Allah. Wa yas'al min rabbih al-i'anah wat tatsbit, dan kamu minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk dibantu ninggal dosa, wat tatsbit, dan untuk kamu minta sama Allah Subhanahu wa taala tasbit, ditetapkan langkahnya dalam jalan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Saya Bu, ini kan kalau contoh mah diri sendiri aja ya. Ada gitu, ada masanya. Ngerjain dosa, taubat. Ngerjain dosa lagi, taubat lagi. Saat taubat saya bilang, ya Allah, saya janji nggak bakal ngerjain lagi. Ngerjain lagi, saya taubat lagi, nangis lagi, ya Allah, saya janji ya Allah kali ini beneran udah gak bakal ngerjain lagi, sampai satu waktu, ya Allah, saya gak mau membohongimu, tapi saya beneran minta ampun kepadamu ya Allah, taubat nih sungguh-sungguh sama Allah, kerjain lagi. Sampai akhirnya saya paham kenapa kita ini sebagai hamba udah taubat dari dosa ngerjain lagi. Allah kayak lagi mau ngasih tahu sama kita, kamu pikir kamu yang bisa ninggalin dosa? Aku pemilikmu, aku yang menentukan segalanya bagimu. Jangan sombong dengan mikir bahwa kamu bisa ninggalin dosa. Gak ada. Akulah sang penentunya. Maka sejak saat itu
Saya kalau lagi nangisin dosa, saya nggak bilang ya Allah saya janji nggak ngerjain lagi, enggak. Saya kalau lagi naubatin dosa, saya bilang ya Allah ampuni, ampuni, ampuni. Dan Engkau pemilikku ya Allah, Engkau pemilikku ya Allah, ya Allah. Taubatkan aku ya Allah, Engkau pemilikku ya Allah. Berikan hidayahmu padaku biar saya bisa ninggalin dosa. Hanya Engkau yang bisa melakukannya ya Allah. Jangan hinakan saya dengan dosa ya Allah. Jangan hinakan saya dengan dosa. Meskipun saya hina, meskipun saya nggak benar, tapi saya minta padamu ya Allah, tolong jangan hinakan saya dengan dosa. Taubatkanlah saya ya Allah, taubatkan saya, taruh saya di jalan, ampuni dosa saya ya Allah, kemudian bawa saya ke jalan-Mu ya Allah. Dikala udah paham itu, ya kayak lebih gampang aja ninggal dosa, Bu. Kayak lebih ngerti aja ninggal dosa. Gitulah. Jadi kita bikin dosa, kewajiban kita adalah taubat. Urusan apakah besoknya ngerjain dosa lagi, apakah kemudian kita ulangin lagi itu dosa, bukan urusan kita. Itu urusannya Allah. Kalau Allah mau bikin kita nggak ngerjain lagi, nggak ngerjain lagi. Kalau Allah mau kita tetap balik ngerjain lagi, ya kita ngerjain lagi. Tapi nggak usah kamu pusing-pusing mikirin nih, apakah ini akan menjadi taubat saya nasuha apa enggak nih. Nggak usah kamu terlalu kepikiran nama itu. Nasuha itu urusannya Allah. Nasuha, Allah ngasih kepada kita taubatan nasuha, itu urusannya Allah, urusannya Allah. Kewajiban kita adalah untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mau kita datang dalam keadaan ingkisar. Allah mau kita datang dalam keadaan rendah hati, rendah diri. Saya nggak ngerti caranya ninggal dosa ya Allah, Engkau yang dapat melakukannya. Saya nggak ngerti caranya punya akhlak yang mulia ya Allah, Engkau yang dapat memberikannya. Saya nggak ngerti caranya ibadah yang benar ya Allah, Engkau yang dapat memberikannya padaku. Makanya Nabi diajarin dengan sepenuh cinta. Ini salah satu hadis tasalsul bil mahabbah, teman-teman sekalian. Salah satu hadis favorit saya. Banyak sih, tapi ini salah satunya. Hadis tasalsul bil mahabbah. Ceritanya Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Kata Sayyidina Mu'ad, saya lagi ada di masjid, lagi nunduk ibadah di masjid, tiba-tiba saya ngerasain harumnya Nabi Muhammad SAW. Tambah deket. Pas saya buka mata, Nabi Muhammad di hadapan saya. Ini indah banget ya. Bayanginnya aja saya udah debar-debar nih. Nggak lama Nabi duduk di hadapan saya. Nabi pandangi saya. Kemudian Nabi Muhammad berkata, "Ya Mu'ad, inni uhibbak." Riwayatnya malahan sambil tasbik, fashabbak yadaihi ala yadai. Nabi kemudian menautkan tangannya dengan tanganku. Ustazah Mira boleh? Ya, Salam. Tapi kanan sama kanan Ustazah. Nah, kanan sama kanan, kiri sama kiri. Ditasbik dua-duanya sama Nabi. Pegangin dua-duanya. Nabi kemudian bilang, fashabbak yadaihi ala yadayya. Dua tangannya Nabi ditasbik kedua tangan saya, ditautkan begini nih, kanan sama kanan, kiri sama kiri. Tangannya Sayyidina Mu'ad. Kemudian Nabi Muhammad bilang, "Ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbak." Kata Nabi, "Wahai Mu'ad, sungguh demi Allah aku cinta padamu." Ya Allah Bu, itu kayaknya kalau saya digituin meleleh saya.
Tahu-tahu dia jadi garam meleleh. Tunggu bentar ya, saya mau benerin kerudung ini. Ustaz, alhamdulillah doa saya dijabah katanya. Apa itu? Pengen lihat tutorial kerudungan Ustaz. Ada tuh yang pernah bilang sama saya, Ustaz gimana sih cara kerudungannya lah. Akhirnya ya jadi ketahuan. Saudara sekalian yang saya muliakan, kata Nabi Muhammad, wallahi ya Mu'ad inni la uhibbak. Sungguh demi Allah wahai Mu'ad, aku cinta padamu. Oh bu, Sayyidina Mu'ad tuh hatinya kayak apaan itu ya? Kayaknya dijual dengan dunia sisinya. Nggak kebeli tuh, nggak kejual tuh, nggak mau tuh Sayyidina Mu'ad nuker dengan dunia dan seisinya sekalipun. Habis itu Nabi Muhammad bilang, fagra dubura kulli salah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'ad, bacalah dalam satu riwayat, wala tada'anna an taqra'a dubura kulli salah, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan sampai kamu tinggalkan Mu'ad, baca setiap habis selesai sholat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk bisa menyebut namamu, zikrik, wa syukrik. Bantu aku ya Allah untuk selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik. Bantu aku ya Allah agar benar dalam beribadah padamu, biar bagus ibadahnya ya Allah. Bantu saya. Ini bu, disampaikan sama Nabi dengan sepenuh cinta kepada Sayyidina Mu'ad. Ngajarin kita banyak hal. Salah satunya, kamu kalau cinta, ajarin. Kan begitu? Makanya saya ajarin ibu-ibu. Karena apa berarti? Nah bu, Sayyidina Mu'ad gak pernah ninggalin karena cinta. Sayyidina Mu'ad karena cinta sama Nabi, nah maka ketika dipesenin gak pernah tinggalin. Nah ibu-ibu juga, kalau kamu memang beneran cinta, yang saya ajarin, yang saya sampaikan, diamalkan. Insya fala tada'anna an taqra' dubura kulli salah. Jangan lupa buat baca setiap habis selesai sholat, kata Nabi. Nabi cinta sama Sayyidina Mu'ad, maka diajarkan doa ini. Ini bu, doanya Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baca tiap habis selesai sholat. Di antara doa-doanya, nah itu kan ada tuh, Astagfirullah, 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 mantas salam, minkas salam, aliki ya'udus salam, fahayna rabbana bisalam, wa dhinal jannah daras salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu saya biar bisa zikir, bantu saya biar bisa syukur, bantu saya biar ibadah benar padamu ya Allah. Ngajarin kita bu, kita ini jangan sombong. Kita nggak bisa zikir kecuali kalau Allah bantuin. Kita nggak bisa syukur kecuali kalau Allah bantuin. Kita nggak bisa ibadah kecuali kalau Allah bantuin. Nggak ada yang bisa kita lakukan. Tidak mengerjakan taat, tidak pula meninggalkan maksiat. Kita nggak bisa ninggalin maksiat kecuali Allah bantuin. Kita nggak bisa ninggal dosa kecuali Allah bantuin. Maka kita minta pada Allah SWT, ya Allah bantuin biar kita bisa ninggal dosa. Bantuin ya Allah, saya nggak ngerti caranya ninggal dosa, tapi kalau Engkau bantu saya baru bisa saya. Allah tolong bantu saya biar bisa ninggal dosa. Ya Allah tolong bantuin anak-anak saya biar pada ninggal dosa. Tolong bantuin suami saya biar ninggal dosa. Jangan kerjaan kamu nyumpahin suami melulu. Ya Allah, jika dia tidak kembali kepada keluarganya, maka kembalikan ia padamu. Ada tuh mak-mak doanya kayak gitu.
Ustazah, suami saya ninggalin saya dan keluarganya karena naksir janda belakang rumah. Ustazah, boleh nggak saya doanya gini, ya Allah, kembalikan dia padaku. Kalau dia nggak kembali kepadaku, kembalikan ia padamu. Doain biar cepat mati. Ibu-ibu siku sekalian, kita nih Bu nih, doain yang baik-baik buat suami kita, buat orang tua kita, buat keluarga kita semua. Ya Allah, bantu kami semuanya ya Allah, biar bisa jadi hamba-Mu ya, yang soleh-solehah, insya. Thumma in ghalabathu nafsuhu 'alal audi ila dzambi falyaglibha 'alal audi ila taubah. Kemudian jika kamu sampai terkalahkan oleh hawa nafsu sehingga kamu kembali lagi mengerjakan dosa, maka kamu habis kerjain dosa tersebut, kamu kalahkan lagi dosamu tersebut, kamu kalahkan lagi hawa nafsumu dengan kembali lagi bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq wal mu'in. Hanya Allah lah yang dapat memberikan taufik, hanya Allah lah yang dapat membantu menolong kita untuk meninggalkan dosa-dosa. Wallahu a'lam bishawab ya. Berhentinya pas di sini nih. Nanti habis selesai lebaran, Bu doain mudah-mudahan bisa ketemu lagi kita. Nggak pernah tahu nih Bu nih, umur kita sampai berapa kita nggak pernah tahu. Terus Ustazah, kenapa kok kita insya Allah akan ketemu lagi habis lebaran? Itu namanya niat solehah, bukan panjang angan, tapi niat solehah. Kalau ada umur kita, ya Bu ya, kalau ada sumur di ladang, kalau umur kita panjang, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, ngaji lagi, amin. Nah, tuh berhentinya pas di istighfar, pas di taubat, nanti ketemu lagi insya Allah sudah di bab roja, bab berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang diakhiri dengan taubat. Mudah-mudahan akhir hidup kita nih Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh-sungguh karuniakan kepada kita taubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah, amin ya rabbal alamin. Besok malam ya, besok malam 27 Rajab. Apa sih ini? Bu, kemarin itu kan saya kirain malam 1 Rajabnya itu pas malam apa itu? Nah, ternyata belum, hilalnya belum terbit malam itu. Jadi tenang aja Bu, saya ngomong udah pakai data. Iya, saya kasih tahu ibu-ibu, besok malam, bukan malam ini, bukan. Ya, jelas? Besok malam, artinya adalah Jumat malam, Sabtu malam 27 Rajab jatuhnya di negeri kita ini. Jadi ibu-ibu silahkan ibadah yang benar, doa yang banyak, istighfar, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok malam sangat mungkin doa-doamu diijabah, sangat mungkin jadi sebab naiknya kita, naiknya nilai kita, derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Doain keluargamu, doain orang-orang yang kamu sayang, doain saya Bu, doain saya. Iya, nggak usah ribut gitulah. Iya Ustazah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kemudian Bu, nanti bulan Sya'ban ada juga malam mulianya. Malam mulianya namanya malam nisfu Sya'ban, yaitu tanggal 14 malam 15. Baca Yasin 3 kali dengan niat-niatnya yang tersendiri, yaitu kalau nggak salah sih ya, jatuhnya malam tanggal 2 malam 3, berarti Selasa, malam Selasa, Senin malam Selasa 2 Februari ke 3 Februari. Itu mungkin juga tanggal 3 malam 4, bisa itu.
Nanti akan saya umumkan lagi, dan bagi yang pengen bacanya bareng-barengan sama saya boleh. Di mana Ustazah? Di rumah masing-masing. Ya. Karena Ustazah kenapa sih nggak bikin di sini aja deh Abah Busra? Nggak muat. Bu, karena kan kalau majelis kayak begini memuat ya, duduknya bisa deket-deketan. Nah kalau sholat gimana ceritanya tuh mau deket-deketan begini? Jadinya udah nggak usah cari tahu saya ngadain nisfunya di mana. Kamu cukup di rumah masing-masing, kita bacanya barengan ya Bu. Bu, kita sih ngerasanya kayak jauh-jauhan, tapi kan dunia ini di pandangannya malaikat aja kecil, apalagi dalam pandangan Allah. Kalau bacanya bareng-bareng akan dibersatukan hatinya sama Allah. Ya, insya Allah. Nanti kita akan baca ba'da maghrib bersama-sama. Ibu buka, mau buka YouTube bisa, buka Instagram bisa. Mudah-mudahan dikasih kemudahan semuanya insya Allah. Ya Allah bitaufiq insya Allah. Ibu-ibu sekalian, nah kemudian selain malam nisfu Sya'ban itu Bu, abisnya malam nisfu Sya'ban bagi yang nggak biasa puasa sunnah, nggak boleh lagi buat puasa sunnah. Abisnya nisfu, kalau malam nisfu nih besokannya tanggal 15 masih boleh puasa. Besokannya lagi yang nggak biasa puasa sunnah yang bersambung udah nggak boleh puasa. Tapi kalau puasa wajib, puasa bayar utang itu masih boleh. Jelas ya? Hukumnya apa Ustazah kalau saya nggak biasa puasa, kemudian tanggal 17 ngepasin Kemis misalnya saya puasa 17 Sya'ban, hukumnya adalah haram. Berdasarkan hadisnya Nabi Muhammad, idan tasofa Sya'ban fala tasumu. Apabila Sya'ban sudah sampai pertengahannya maka jangan lagi puasa, kecuali jika puasa kamu nyambung sama sebelumnya. Kalau ada orang yang nyambung puasa dari Rajab ke Sya'ban sampai ke Ramadan, ada tuh sekarang kayak gitu. Itu boleh tetap nyambung dengan syarat nggak putus. Tapi kalau udah ada satu hari yang putus, nggak boleh nyambung lagi sesudahnya. Jelas? Ustazah saya puasanya nggak nyambung tiap hari, tapi saya puasa Daud. Sama juga, nggak apa-apa, asalkan memang sesuai sama harinya. Kan puasa Nabi Daud itu kan sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak. Kalau ada hari yang semestinya dia puasa sesudah lewat tanggal 15 ya, misalnya tanggal 18 nih mestinya dia puasa, tapi dia nggak puasa karena ada kondangan misalnya gitu. Itu tanggal 19-nya udah nggak boleh puasa lagi. Tanggal besok-besoknya udah nggak boleh nyambung lagi. Kalau putusnya di tanggal sesudah tanggal 15. Tapi kalau putusnya sebelum tanggal 15 masih nggak apa-apa. Jelas? Jelas ya. Nah, saudaraku sekalian saya mulakan sampai nanti masuk bulan suci Ramadan. Malam 1 Ramadan jangan lupa baca surat Al-Fatah. Nabi mengawali Ramadannya dengan membaca surat Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina. Berapa ayat Ustazah? Ya semuanya. Habis. Kalau kamu bisa bacanya di dalam sholat, ya, malam 1 Ramadan ya. Kalau kamu bisa bacanya di dalam sholat sunnah, entah itu ba'diyah maghrib, entah itu ba'diyah isya, bagus. Tapi kalau enggak di luar sholat pun juga nggak apa-apa. Ustazah saya nggak hafal, bisa nggak baca dalam sholat? Bisa sambil buka Quran, tapi Qurannya ditandain dulu, jangan pas lagi sholat selamat. Ntar lupa bukain nak lah, batal sholatnya ya, ngomong orang. Teman-teman sih sekalian, itu ya malam pertama. Nih di bulan Rajab banyakin istighfar. Bulan Sya'ban banyakin sholawat. Bulan Ramadan banyakin baca Quran. Itu emang aturannya kayak begitu. Gitu kan? Kita banyakin baca istighfar di sepanjang bulan Rajab, banyakin baca sholawat di sepanjang bulan Sya'ban. Bahkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu turun pada bulan Rajab.
Dan juga berdasarkan hadisnya Nabi Muhammad, Sya'ban syahri, Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi Muhammad begitu. Nah, kita muliain bulan Sya'ban, bulannya Nabi Muhammad, dengan cara kita banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad, yang memang perintah solawatnya adalah jatuh pada bulan Sya'ban. Nanti bulan suci Ramadan, kata Allah Subhanahu wa taala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Qur'an. Maka di bulan Ramadan kita perlu untuk banyak membaca Al-Quran. Hatamin ya. Ramadan hatam 3 kali, alhamdulillah. Ramadan hatam 5 kali, alhamdulillah. Ramadan hatam 10 kali. Tapi kayak belum pernah nih modelannya. Ini kayak muka-mukanya kayak enggak nih kayaknya nih. Masya Allah, Masya Allah. Mudahan ya, mudah-mudahan naik dari yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya saya Ustazah ada hatam 2 kali Ustazah tahun lalu, tahun ini mudah-mudahan 3 kali dan seterusnya. Sama Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar dipesenin, kalau kamu kepengen dapat Lailatul Qadar, kata beliau nih, kerjain 3 hal. Kerjain 3 hal. Apa itu? 1, sum anil ma'asi kama sumta anil akal wal haram. Tinggalkan dosa sebagaimana kamu meninggalkan makan dan minum. Tinggalin dosa sebagaimana kamu meninggalkan makan dan minum. Jadi selama bulan puasa bukan hanya ninggal makan sama minum doang, tapi ninggalin ghibah, ninggalin maksiat, ninggalin ngelihat yang haram. Ibu, Kak, Dek, Nak, tinggalin yang haram-haram selama bulan suci Ramadan. Berarti sekarang sebelum bulan Ramadan boleh Ustazah? Enggak juga. Tapi selama bulan Ramadan lebih lagi. Hati-hati. Bisa batalin pahalanya puasa. Kamu puasanya jadi tinggal lapar mah hausnya doang, pahalanya nggak ada. Kalau kamu ghibah, ngomongin orang, namimah, ngadu domba, bohong. Hati-hati sama bohong. Ya, bohong. Kemudian lagi yaminul fajir, sumpah palsu. Dan yang kelimanya nadhar bisyahwa, melihat dengan syahwat. Bu, bahkan kepada suami sendiri kalau lagi puasa ngelihat dengan syahwat bisa bikin batal pahalanya puasa, apalagi sama laki orang. Hati-hati. Ustazah nggak lihat cara langsung sih, ngelihat di layar. Nah, sama aja. Tinggalin semuanya. Ya, dosa-dosa gitu tinggalin semuanya tuh selama bulan suci Ramadan. Itu ya. Kemudian yang kedua katanya beliau, Ustazah kalau nggak boleh siang nih malam boleh. Sama aja ya. Bulan puasa itu Bu, pahala berlipat ganda. Tapi hati-hati, dosa juga berlipat ganda. Hati-hati. Itu 1. Tinggalin dosa. Yang kedua kata beliau, kalau kamu pengen dapat Lailatul Qadar, maka yang keduanya jangan tinggal taraweh dari awal sampai akhirnya. Jangan pernah tinggal tarawih dari malam pertama sampai malam terakhirnya. Tentu saja kalau lagi datang halangan menstruasi ya emang nggak boleh taraweh. Tapi selagi memungkinkan buat taraweh, hari-hari yang kamu sholat, maka jangan tinggal sholat tarawih. Yang ketiganya, jangan tinggal sholat berjamaah, terutamanya jamaah isya sama jamaah subuh. Ya, kenapa gitu? Sebab man shallal isya fi jamaah faka'annahu qama nisfal lail wa man shallas subuh fi jamaah faka'annama qama lail kullah. Siapa yang mengerjakan salat isya berjamaah kayak berdiri setengah malam buat ibadah, kayak sholat setengah malam buat kayak berdiri setengah malam buat sholat sunnah. Dan siapa yang mengerjakan sholat subuh berjamaah, pahalanya kayak mengerjakan sepanjang malamnya semuanya dengan ibadah, kayak nggak tidur sepanjang malam untuk beribadah.
Nah itu insya Allah 3 hal itu kalau kita lakukan, maka kita insya Allah ketika datang Lailatul Qadarnya, kamu menjadi salah satu di antara yang berhak mendapatkannya. Insya Allah. Nah buat yang masih pada punya utang nih, buruan bayar. Hukumnya apa Ustazah nih hari-hari ini? Cepetan bayar, cepetan sisanya nih sampai pertengahan Sya'ban. Nah kalau sampai kamu mundurin bayarnya sampai lepas dari nisfu Sya'ban, hukumnya udah makruh. Artinya mesti buru-buruan. Sebelumnya nisfu Sya'ban tuh udah kamu bayar semuanya. Tapi kalaupun memang masih ada sisa pembayaran belum kamu lunasi, ya Bu ya, sampai dengan masuk nisfu Sya'ban, maka wajib bagi kamu untuk segera melunaskannya sebelum masuknya bulan suci Ramadan. Jadi sudah masuk bulan suci Ramadan masih punya utang puasa, dosa. 1. 2-nya selain daripada dosa, kamu kena dendanya. Apa dendanya? Dendanya adalah selain dari kamu bayar puasa Ramadannya, nanti selain daripada itu kamu bayar kafarah. Kafarahnya adalah 1 hari puasa dibayar dengan 6 ons beras. Ya, buat 1 hari puasa kamu bayar 6 ons beras. Kapan dibayarkannya? Pada hari pertama bulan suci Ramadan. Begitu kamu tahu, ya masih ada utang puasa nih 7 hari belum lunas. Kenapa kamu nggak cepetan bayar? Iya soalnya waktu itu hamil. Nah sekarang sepanjang tahun ya hamil lagi. Jadinya akhirnya utang puasa saya belum kebayar nih. Nah kalau kayak gitu gimana nih Ustazah? Ya udah deh. Sekarang hamil lagi juga. Oh Ustazah, hamil lagi juga. Nah kalau gitu biar nggak tambah bayarnya banyak, walaupun kamu hamil tetaplah berpuasa. Usahakan. Nggak kuat usaha kuat. Bismillah, kuat. Itu urusan niat Bu. Ya, kecuali kalau memang dokter bilang kamu jangan puasa. Nah, gitu ya. Karena sangat berbahaya buat kondisi janin. Selain daripada itu, gitu kan, kamu hanya perlu jangan bolak-balik dapur. Ama jangan buka-buka kulkas. Banyak juga soalnya ibu hamil nih buka puasanya bukan karena nggak kuat, bukan karena anjuran dokter, tapi gara-gara sering lihat resep masakan di internet, ngeliatin makanan mulu. Akhirnya kayaknya nggak kuat dah saya kan lagi hamil, kayaknya saya nggak kuat. Padahal sebenarnya kuat. Insya Allah, mudah-mudahan Allah kuatkan. Amin ya rabbal alamin. Ya udah, Bismillah. Teman-teman sekalian saya muliakan, kita akan baca suratul Fatihah. Kita minta pada Allah ilmu kita pada hari ini biar jadi ilmu yang manfaat. Biar semuanya dikaruniai taubat. Allah karuniakan kepada kita sekalian taubatan nasuha. Ya Allah taubah maghfirah wal jamalah dunya wa akhirah. Ya Allah taubah maghfirah wal jamalah dunya wa akhirah. Ya Allah taubah maghfirah wal jamalah dunya wal akhirah ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barengan sama azan doa mustajab, angkat tangan. Allahumma bihaqqil Fatihah, birmatil Fatihah, barakatil Fatihah. تفتح لنا أبواب الخير، تعاملنا معاملة أهل الخير، تكفينا من جميع الفتن والمحن بؤس والضير، إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جناتك، ومن اليقين
ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وحولنا وقوتنا ما أبقيتنا إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبة الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء اللهم إنا نسألك من العقول أوفرها ومن الأذهان أصفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أزلها من العافية أكملها من الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم لنا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما اللهم بارك لنا في أواخر رجب اللهم بارك لنا في شعبان اللهم بلغنا رمضان وأعنا على صيامه وقيامه وقراءة القرآن وقنعنا بالقليل من الطعام والمنام والكلام اللهم اجعلنا من أهل رمضان اللهم اجعلنا من أهل رمضان اللهم اجعلنا من أهل رمضان اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم فضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita mohon keberkahan juga, keberkahan Fatihah, keberkahan doa dari Ustazah Mukarramah Ustazah Lulu Al-Habsyi. Kita doakan mudah-mudahan dengan keberkahannya Ustazah Lulu, mudah-mudahan kita semuanya Allah karuniakan apa yang jadi hajat-hajat kita. Ustazah Lulu juga kita doakan sehat, afiat, panjang umur dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan Ustazah Lulu semoga senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa taala dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala senantiasa insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Fadhali Ustazah.